nggak langsung naik gulanya. Yang jadi masalah adalah ketika orang makan gula olahan kayak begini, tiba-tiba Anda makan roti, atau mungkin makan apa lagi ya, semua produk-produk gula olahan, roti misalkan, atau mungkin gorengan, ya, misalkan, kan tepung, terigu tuh, plus lagi juga misalkan di situ dimasukin gula di situ, maka otomatis gulanya pasti naik. Itu ternyata kaidahnya untuk mencegah gula ini melonjak kayak begitu, maka cara paling gampang, ya, ada beberapa tuh. Cara pertama, sebelum Anda makan itu, ya, Anda atau kita mengkonsumsi semua produk yang berbasiskan cuka fermentasi. Saya ngelihat beberapa penelitian itu ternyata ketika orang makan roti, ya, roti dengan dia makan roti biasa sama sebelum makan roti itu dia mengkonsumsi cuka atau probiotik, ya, itu otomatis ternyata di situ disebutkan awalnya dia makan roti tanpa cuka tuh gulanya naik begini, ketika dia makan roti landai dia. Landai ini nggak menyebabkan masalah atau bikin kita lelah. Ya. Itu tips yang pertama. Ini nih, ini kan di dalam mereka ini ada makhluk sini. Ya. Makhluk-makhluk yang bersiklus. Ada bakteri di sini. Ya. Maka ya dalam di alam ya dan termasuk dalam diri kita, salah satu tempat yang paling banyak mereka bercokol itu atau mereka hidup itu adalah dalam perut. Ya, semakin baik perutnya, semakin sehat. Artinya apa? Semakin buruk yang dimakan, semakin bermasalah tubuhnya. Itu, ya. Maka sehingga nanti apa? Sehingga di situ kita lihat ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kita sekarang atau ke depan, ya, adalah dengan mengkonsumsi produk-produk yang masih full atau masih banyak bakterinya atau makhluk-makhluk ini. Contohnya ini. Atau lagi apa? Ini kan fermentasi nih, tape ini. Ya, tape ini kan fermentasi, dia dibuat dengan ragi kan. Sehingga nanti kalau bikin es campur, ini saya ajarin caranya bikin es campur dan pakai es kalau saya. Jadi campur aja. Isinya ada buah-buahan, mau kayak esnya nggak apa-apa sih. Ada buah-buahan dipotong-potong ya, kemudian ada tapenya fermentasi, kemudian ada lagi di situ. Kalau mau dapat lagi itunya, kalau mau dapat lagi atau mungkin kita dapat asupan bakteri tadi, maka salah satu yang paling gampang itu yang kita dapatkan dari yogurt. Yogurt itu susu yang difermentasi itu loh. Ya. Jadi nanti itunya makanan awalnya teman-teman di sini, ya, nanti disetting sama tim dapur. Semoga. Ya. Sebelum makan itu dikasih suruh makan dessertnya, tapi dessertnya ada bakterinya. Bakterinya itu adalah buah-buah yogurt tadi, biasa ada bakteri di situ, ya. Kemudian ada sayurnya, ada buahnya, ada seratnya, termasuk makanan-makanan fermentasi kayak begini. Sehingga nanti apa? Nggak langsung naik ketika Anda makan nasi atau tepung gulanya, sehingga nggak ngantuk. Itu kaidahnya. Ya, itu yang pertama tadi kan. Yang kedua apa? Sebelum makan tadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur. Jadi sayur itu menjadi yang pertama dikonsumsi. Nanti kalau nanti di sini makan, saya nggak tahu kalau makan satu piring langsung kan gitu ya. Itu saran penyajiannya adalah makan sayur dulu. Ya, tadi kan ada yogurt dessertnya dulu ya, atau makanan pembukanya. Tapi makanan pembuka itu ada enzimnya. Karena makanan sekarang sebagian besar nggak ada enzim, sehingga orang nggak ada bahagia-bahagianya. Ya, jadi kalau ada teman Anda lagi susah hati, ya teman kita lagi susah hati, maka ajak dia makan yang tinggi enzim. Contohnya apa? Makanan tinggi enzim, contohnya apa? Rujak. Ya kan? Rujak itu kan enzim, mineral, semua kan di situ kan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berikan ya, atau mungkin setelah makan bergerak. Kan Nabi juga sudah melarang orang habis makan jangan langsung tidur kata Nabi. Ya, itu ya kaidah yang ketiga. Atau bergerak yang lain dalam yang saya baca itu adalah dengan cara gerakan-gerakan yang bisa membakar. Ya, bisa membakar. Contohnya begini. Kalau mau banyak makan nasi, mau banyak makan tepung, habis makan itu Anda harus bergerak. Sebab kalau enggak
tubuh kita letih. Geraknya paling gampang, salah satu gerakan yang paling gampang itu squat. Squat tahu ya? Ya, duduk gitu-gitu. Itu paling gampang. Dan 50 squat itu sudah cukup membuat grafiknya melandai, nggak naik gulanya. Ya, apalagi kalau habis makan kita naik tangga, ya 2-3 kali gitu kan, satu lantai, cepet tuh. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua caranya gimana? Supaya dia berserat dan berenzim atau mungkin bervitamin. Nah, nasinya itu, ini mungkin kalau ada tim dapur sini asik nih. Nasinya itu dicampur dengan minyak. Campur dengan minyak. Ya. Minyak apa? Banyak minyaknya. Paling gampang pakai namanya VCO. Nasi campur dengan minyak. Itu akan memberikan efek yang luar biasa. Atau yang berikutnya adalah nasinya dicampur dengan biji-bijian. Ya, sekarang udah banyak tuh. Jadi nanti kalau ngasih nasi, bikin nasi dandang segede-gede gitu, itu ada biji-bijian di situ. Itu punya efek atau manfaat yang luar biasa. Ya, jadi nasinya dikasih biji-bijian dan itu mengandung serat. Ya, itu yang pertama atau bukan yang kesekian. Ya, lalu apa lagi kita bisa lakukan? Untuk mencegah atau membuat dia tidak berat tubuh kita tadi. Teman-teman sekalian. Ya, pernahkah kita berpikir, kenapa di surga itu, kan minuman di surga banyak. Apa salah satu contohnya? Susu, madu, ya, apa lagi? Khamar. Khamar itu kan minuman fermentasi kan? Dia fermentasi. Saya sampai mikir, kenapa di surga itu ada khamar gitu? Meskipun khamar li syaribin kan gitu. Khamar yang tidak memabukkan. Ternyata, ini yang luar biasa. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 38 itu Allah menyebutkan bahwa ada binatang, makhluk-makhluk melata, semua itu umat-umat seperti kalian. Jadi mereka itu juga umat, ya, seperti kita, umat manusia. Ada dalam tubuh kita, ada di alam. Ya, ada di tubuh kita, ada di alam. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bersinergi dengan mereka. Nah, berita atau cerita tentang khamar ini, ya, atau mungkin minuman fermentasi tadi itu adalah salah satu cara kita sebenarnya kita bisa tiru di dunia. Sehingga apa? Di dunia kita punya beberapa produk-produk atau ya pangan lah ya yang bersifat fermentasi. Contohnya ini kan, tempe. Tempe ini asli dari kedelai. Meskipun sekarang banyak yang sudah pakai tempe, nggak pakai kedelai juga ada. Yang menariknya tempe ini, ya teman-teman sekalian, proses fermentasi yang ada pada tempe, yang terjadi pada tempe itu menyebabkan semua kandungan dalam tempe atau kedelai ini meningkat. Kalsium meningkat, kalium meningkat, magnesium meningkat, bahkan yang luar biasa, si bakteri tadi itu menyebabkan dalam tempe ini ada vitamin yang biasanya cuma ada di protein hewan, ada pada dia sekarang. Vitamin B12 ingat saya, dalam tempe. Ya, maka ini kaidah yang mudah sebenarnya. Nanti ya, kapan-kapan tadi kan sebenarnya yang pertama nanti dibikin tuh dalam satu pekan itu ada hari, saya nggak tahu di sini sudah jalan atau belum. Hari santri minum madu bareng, air madu bareng atau minum madu bareng-bareng. Ya, kenapa? Itu minumannya penghuni surga. Ya, lalu apa lagi? Bisa juga dengan ya makhluk ini kan ini cairan probiotik sebenarnya, ada bakterinya dan bukan satu bakteri, banyak. Ya, kalau dibuka nih banyak bakterinya. Sehingga dalam air ini ada bakteri-bakteri yang baik. Ya. Oke, itu ya. Jadi nanti dibikin tuh air madu gitu kan, air probiotik atau paling gampang air cuka paling gampang. Jadi satu dispenser itu ya dibikin ada air di situ plus juga dengan cuka atau probiotiknya. Efeknya apa? Kalau kita baca tentang probiotik atau mungkin bakteri-bakteri teman sekalian, itu punya efek yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu penyebab masalah kesehatan di dunia zaman sekarang ini adalah di samping tadi tingginya asupan gula, salah satu yang kedua adalah disbiosis. Disbiosis itu apa? Ketakseimbangan lagi bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya, dan kebanyakan bakteri tadi itu ya penyebabnya adalah dari makanan olahan. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak. Di sini nggak ada menu dalam bentuk sosis. Harapannya begitu.
Ya, kalau mau makan, makan yang benar. Ya. Nggak ada menu dalam bentuk makanan, apalagi daging olahan yang sudah terlalu banyak bahan tambahan pangan di situ. Makan daging atau makan protein, ya makan protein beneran gitu loh. Itu bagus. Daripada makan daging olahan. Sekali-sekali sih oke, tapi bukan jadi menu wajib. Ini kayak begini. Termasuk, saya ini ada bawaan, ini bawang. Ya. Ini bawang, bawang tunggal ya. Proses fermentasi pada bawang ini menyebabkan ya bawang ini punya kapasitas atau apa namanya punya apa istilahnya itu ya, punya kandungan yang meningkat drastis luar biasa ketika dia difermentasi bawang ini. Ya, tapi mungkin buat adik-adik mah susah makan beginian. Kalau saya telan beginian. Karena efeknya luar biasa. Mulai dari apa? Mencerdaskan otak, iya, pencernaan, iya, jantung, iya, semua iya deh. Dapat semua di sini. Dari bawang ini. Ya. Dan bawang ini, teman-teman sekalian, adalah bahan, bukan bahan, adalah makanannya dia. Ini kan bakteri, ini makanannya. Ya. Kaidah ini kalau Anda pakai hari-hari di sekolah atau di rumah, buat teman-teman, bapak-bapak sekalian juga, bahasanya apa? 1P plus 1P. P yang pertama adalah prebiotiknya, ini prebiotiknya. Makanannya bakteri. P yang kedua adalah probiotiknya. Jadi sehari itu ada 1P tambah 1P. Ya. Termasuk juga kalau kita bicara kurma. Kurma ini, kenapa sampai Nabi menyebutkan kurma ini adalah sesuatu yang banyak sekali hadis-hadis tentang kurma. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, karena memang mereka ini adalah makanan bakteri ini. Ya, jadi nanti ada hari, nah nih, cerita imun-imun zaman pandemi COVID kemarin itu, sebenarnya kalau sudah tahu caranya, gampang banget menjaga imun. Modal 3 lah, modal 3 nih. Ya, yang pertama, ini, apel soda, yang pertama. Yang kedua, modal ini, madu. Sama yang ketiga, modal ini tadi, bakteri tadi. Rutin kan ini tiap hari, bro, sekali itu imun kita akan melesat. Itu ada riset luar biasa efeknya nanti. Ya, dalam jumlah kecil saja. Ya, 2 kapsul, 3 kapsul gitu kan. Termasuk juga salah satu makanannya para ulama zaman dulu ketika mereka menghafal Quran itu kismis. Kismis itu makanan para ulama zaman dulu. Ya. Jadi dibiasakan karena sebenarnya kismis sendiri juga balik-baliknya ke makanannya mereka-mereka yang ada dalam perut kita tadi itu.